Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairatunisa, biasa dipanggil Ratu, dengan NIM 231313006. Asal dari Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat, Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Elektromedis dari Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, nama aku Michael Nicola Firieriko, biasa dipanggil Michael, dengan NIM 231313012. Aku berasal dari Kalimantan Barat, Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Elektromedis, Universitas Sanata Dharma. Di sini kami akan mensimulasikan hasil tugas kelompok kami. Pada rangkaian pertama, yaitu kita akan membuat sistem alarm dengan beberapa saklar atau button tombol yang terhubung ke satu siren atau alarm. Di sini kita menggunakan LED sebagai sirennya. Di sini komponen yang kami gunakan yaitu ada beberapa saklar atau button. Button di sini kami menggunakan 3, sama kami menggunakan baterai 9 volt, sama kami menggunakan LED sama resistor. Di sini teman-teman terserah mau memakai resistor berapa, tapi di sini kami menggunakan 330 ohm. Kita akan mencobanya ya teman-teman. Di sini cara kerjanya yaitu rangkaian terdiri dari beberapa button yang terhubung secara paralel. Ini berarti bahwa setiap button memiliki jalur tersendiri yang dapat menghubungkan sumber daya atau baterai ke siren atau LED. Ketika salah satu saklar atau button ditekan posisi on, sirkuit akan tertutup. Ini memungkinkan arus listrik mengalir dari baterai menuju siren atau LED yang akan mengaktifkan alarm tersebut. Jadi, alarm akan berbunyi atau LED akan menyala sebagai tanda bahaya kebakaran. Dengan adanya beberapa button di sini, ini ya teman-teman, ada 3. Jika salah satu button rusak atau tidak berfungsi, button lainnya masih bisa digunakan untuk mengaktifkan alarm. Ini membuat sistem lebih andal dalam situasi darurat. Jika button yang pertama rusak, otomatis button yang kedua dan ketiga bisa untuk mewakilkan button yang pertama. Seperti itu ya teman-teman, rangkaiannya seperti ini. Oke, pada rangkaian kedua ini kami membuat rangkaian di mana ketika button ditekan LED akan menyala. Nah, di sini itu terdapat button satu, terus ada relay, ada LED, resistor 330 ohm, dan juga baterai 9 volt. Rangkaiannya ini bekerja dengan cara yang pertama, saklar ditekan. Ketika saklar ditekan, rangkaian kumparan relay akan tertutup. Arus listrik mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet. Yang kedua, kontak tertarik. Medan magnet yang dihasilkan kumparan akan menarik kontak relay sehingga kontak utama menutup. Yang ketiga, rangkaian utama tertutup. Dengan tertutupnya kontak utama, arus listrik akan mengalir melalui beban. Dalam hal ini, beban itu lampu LED. Nah, terus hasilnya akan menyala. Jadi, pertanyaannya itu, apa yang akan terjadi ketika saklar button ini ditekan di sirkuit ini? Nah, ketika saklar tombol ditekan, lampu akan menyala. Karena hal ini terjadi karena
Yang pertama itu saklar menutup rangkaian kumparan relay. Kedua, kumparan relay teraktivasi dan menarik kontak utama. Yang ketiga, kontak utama menutup sehingga arus listrik dapat mengalir melalui lampu. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu rangkaian relay ini berfungsi sebagai saklar yang dikontrol oleh tombol. Ketika tombol ditekan, relay mengaktifkan kontak utama sehingga beban lampu dapat hidup. Terus rangkaian ketiga itu tuh ketika button ditekan LED akan mati. Nah, pertama-tama itu kita ubah dulu NC sama NO-nya. Nah, seperti yang dilihat ini. Oke, cara kerjanya itu saklar ditekan. Ketika saklar ditekan atau button ditekan, arus listrik yang mengalir melalui kumparan relay. Yang kedua, kumparan teraktivasi. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan akan menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, kontak bertindak. Medan magnet yang dihasilkan akan menarik kontak relay sehingga kontak normal terbuka NO akan tertutup. Teman-teman, ini merupakan rangkaian yang keempat dari tugas kami, yaitu ketika saklar ditekan, LED akan menyala secara bergantian. Ini merupakan contoh dari rangkaian flip-flop ya teman-teman. Kondisi awalnya saklar atau switch yang pertama itu dalam keadaan terbuka. Kumparan relay tidak berarus listrik, kontak NO terbuka dan kontak NC tertutup. LED kuning atau D1-nya itu menyala karena terhubung ke sumber tegangan melalui kontak NC. LED merah atau D2-nya itu tidak menyala karena rangkaiannya itu terbuka. Apabila saklarnya itu ditekan, ketika saklar atau switch yang pertama ditekan, arus listrik mengalir melalui kumparan relay. Kumparan relay itu akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet menarik kontak NO sehingga menutup dan kontak NC membuka. Rangkaian untuk LED kuningnya ini teman-teman terputus sehingga LED kuning mati. Rangkaian untuk LED merah tersambung ini ya teman-teman, sehingga LED merah akan menyala seperti ini. Ringkasannya itu, perubahannya itu sebelum saklar ditekan, LED kuning akan menyala dan LED merah akan mati. Setelah saklar ditekan, LED kuning akan mati dan LED merah akan menyala. Seperti ini ya teman-teman. Kesimpulan dari rangkaian ini atau rangkaian flip-flop ini, yaitu rangkaian relay dengan dua LED. Ini merupakan contoh sederhana dari penerapan relay dalam sistem elektronik. Dengan memahami prinsip kerjanya, kita dapat merancang rangkaian yang lebih kompleks untuk berbagai aplikasi. Oke, berikut ini rangkaian yang nomor 5 atau bisa disebut rangkaian latching atau pengunci. Di rangkaian ini itu terdapat sebuah baterai untuk sumber tegangannya dan juga ada relay. Terus ada resistor 330 ohm, LED dan push button. Terus ada juga ini sebagai limit switch. Untuk cara kerjanya akan dijelasin sama teman saya. Untuk cara kerjanya di sini yaitu rangkaian kelima atau rangkaian terakhir dari kami dengan kondisi awal saklar limit switch terbuka, kontak NO atau normally open pada relay terbuka, LED dalam keadaan mati. Seperti ini ya teman-teman. Ketika push button atau button ditekan, arus mengalir melalui kumparan relay yang akan menyebabkan kontak NO atau normally open menutup sehingga LED akan menyala. Seperti ini teman-teman. Ketika push button dilepaskan,
Kontak NO atau normally open tetap tertutup karena adanya umpan balik positif dari LED ke kumparan relay melalui kontak NC atau normally close yang tidak ditunjukkan pada diagram ini. Pada rangkaian ini ya maksudnya teman-teman. Seperti ini. Ketika limit switch ditekan seperti ini, rangkaian umpan balik positif terputus. Kontak NO atau normally open kembali terbuka. LED akan mati seperti ini. Kesimpulan dari rangkaian yang terakhir atau rangkaian kelima dari kami yaitu rangkaian latching atau rangkaian pengunci ini adalah konsep dasar dalam elektronika yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi dengan memahami prinsip kerjanya. Kita dapat merancang dan membangun berbagai sistem kontrol yang lebih kompleks dari rangkaian ini. Oke teman-teman, ada tambahan sedikit. Nah, jadi ini ketika kita diposisikan seperti ini, terus kita tekan, maka lampunya akan tetap menyala. Inilah yang disebut rangkaian latching atau pengunci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.